khususnya pondok pesantren saya haramkan sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya untuk menerima sumbangan atau pemberian dari pejabat. Siapapun pejabatnya, apapun partainya, pejabat saya nggak mau terima. Jadi beliau teman-teman mengharamkan sumbangan dari pejabat teman-teman. Siapapun pejabatnya. Tolong dicatat ya teman-teman. Perkataan dari Bahar bin Smith ini, garis bawahi perkataannya. Sebagai apa? Ikhtiyat, berhati-hati. Saya nggak mau. Bukan berarti pondok pesantren nggak boleh. Yang lain silahkan, nggak ada masalah, halal. Tapi untuk diri saya sendiri, saya larang. Saya haramkan pesantren saya untuk menerima dana dari pejabat. Kalau saya mau, itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, kita akan kembali bongkar busuknya mulut Bahar bin Smith ini, teman-teman. Omongannya yang banyak, teman-teman, yang banyak menipu umat. Di awal video tadi, teman-teman, dia menyatakan bahwa dia haramkan sumbangan dari pejabat untuk pembangunan pondok pesantrennya. Siapapun pejabat pemerintahannya, teman-teman, dia tidak menerima sumbangan, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan bongkar apakah benar Bahar bin Smith ini konsekuen dengan perkataannya. Apakah benar Bahar bin Smith ini tidak menerima sumbangan dari pejabat, apapun jabatannya, seperti yang dia katakan tadi. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya ini sedang bangun pondok pesantren. Sampai sekarang masih pembangunan. Saya bangun pondok pesantren saya itu pakai darah, pakai air mata. Bagi para muhibbin, orang-orang yang taklid buta cinta kepada Bahar bin Smith ini, pasti akan mengira dengan perkataan Bahar bin Smith ini bahwa sudah banyak sekali pengorbanan Bahar bin Smith ini kepada umat, teman-teman. Tapi perkataan Bahar bin Smith ini palsu, dusta, pembohong besar. Dia menyatakan tadi, teman-teman, dia bangun itu pondok pesantren dengan darah dan air mata. Artinya, dia membangun pondok pesantren ini dengan pengorbanannya yang sangat luar biasa, dengan kerasnya banting tulangnya, teman-teman, mencari uang dengan tetesan keringatnya, bahkan bukan hanya tetes keringatnya saja, tapi dengan darah dan air mata. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana kerasnya perjuangan Bahar bin Smith ini membangun pondok pesantrennya. Apalagi teman-teman, dia juga berkuar-kuar pondok pesantren yang dia dirikan ini, teman-teman, menerima santri tanpa bayaran, tidak ada bayaran. Tentu saja kita bertanya-tanya bagaimana cara Bahar bin Smith ini mendanai itu semua. Oke, coba teman-teman simak video berikut ini. Pasti setelah teman-teman menyimak video ini akan membuka mata teman-teman semua selebar-lebarnya siapa Bahar bin Smith ini. Pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik, amanat. Di awal video tadi, teman-teman, dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah mau menerima sumbangan dari pejabat. Apapun jabatannya, dari manapun partainya, tidak akan pernah mau menerima sumbangan dari pada para pejabat pemerintahan. Tapi yang lucunya, sahabatku semua, di dalam video ini, teman-teman, dia mengemis-ngemis meminta sumbangan kepada seluruh orang yang hadir di majelisnya ini, teman-teman. Termasuk ada beberapa orang pejabat yang hadir di sana juga dimintai sumbangan oleh Bahar bin Smith ini. Inilah contoh kebusukan dari mulut Bahar bin Smith ini, teman-teman. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya.
Maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Kita jangan terlalu jauh teman-teman berbicara tentang pondok pesantrennya terlebih dahulu. Belum lagi mobil sportnya, mobil mewahnya. Tanah kosong saja teman-teman, baru tanah nih, baru lahan kosong. Dia sudah meminta sumbangan kepada para jemaahnya, kepada umat. Termasuk kepada para pejabat yang hadir di majelisnya. Luar biasa. Di awal video tadi teman-teman, dia menyatakan dia haramkan dirinya menerima bantuan ataupun sumbangan dari para pejabat. Apapun jabatannya. Dari manapun partainya. Nah, sedangkan di dalam video ini teman-teman, di dalam majelisnya ini hadir beberapa orang pejabat dari TNI, dari Polri, dari RT, RW. Itu juga pejabat pemerintahan. Dia tidak segan-segan memintanya, teman-teman. Sama dengan mengemis. Jadi bukan hanya menerima sumbangan, tetapi dia malah meminta. Meminta. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar ini tanah. Betul? Betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000. Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh dari ujung. Emang dasar munafik teman-teman. Emang dasar mulut Bahar bin Smith ini munafik, nggak bisa dipercaya. Tuh, dari video ini teman-teman dapat kita saksikan semua jemaahnya yang hadir di majelis tersebut teman-teman, dia palakin, termasuk pejabat pemerintahan yang hadir di sana. Dia minta itu semuanya sumbangan untuk membebaskan lahan kosong yang sudah dia tawar tadi dari 450 juta menjadi 400 juta. Belum ada duit nih, kata dia. Belum ada duit, sudah berani menawar tanahnya. Karena dia sudah tahu akan dibayar oleh jemaah dan muhibinnya. Termasuk pemerintahan yang hadir di majelis tadi. Pejabat pemerintahan. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Coba teman-teman simak video itu. Di sana teman-teman ada beberapa orang yang menggunakan seragam pemerintahan, seragam TNI, seragam polisi. Itu semua adalah pejabat pemerintahan. Dia juga mintai sumbangan. Dia mintai, bukan hanya menerima, tetapi dia mintai. Semua jemaahnya dipajakin oleh Bahar bin Smith, termasuk pejabat pemerintahan tadi. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Jadi seluruh jemaah yang hadir di sana teman-teman memberikan sumbangan sesuai permintaan dari Bahar bin Smith ini. Ada yang memberikan 100.000, 500.000, 1 juta. Bahkan ada yang memberikan 20 juta. Sampai 400 juta terkumpul teman-teman dalam satu malam. Ini baru lahan kosong, baru tanah. Belum lagi kita berbicara tentang pondok pesantrennya. Kiai 1 juta, man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus. Hah?
500. Haji Oping 20 juta. Takbir, takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Jadi omongan dari Bahar bin Smith ini, sahabatku semua, tidak bisa dipercaya. Gak bisa kita jadikan pegangan, teman-teman. Orang munafik. Apalagi kalau dia berbicara tentang nasabnya. Tentang masalah ini saja, teman-teman, dia sudah berani berdusta, membohongi umat. Kalau saya kalau mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Pertanyaannya, sahabatku semua, pejabat yang mana? Pejabat yang mana yang mau memberikan uang cuma-cuma puluhan triliun, teman-teman? Ini kita bukan bicara tentang jutaan lagi, bukan ratusan juta lagi, bukan ratusan miliar lagi. Dia berkuar-kuar, ada pejabat yang mau menyogok dia puluhan triliun, ratusan triliun. Subhanallah. Apalagi, teman-teman, kita sering dengarkan ceramahnya, mengkritik pemerintah, mencaci maki pemerintah, yang dia katakan pemerintah harus memberantas korupsi. Sebelum berteriak-teriak mengkritik pemerintahan untuk memberantas korupsi, coba sebutkan pejabat yang mana? Pejabat pemerintahan yang mana yang mau menyogok Bahar bin Smith ini puluhan triliun, ratusan triliun? Sebutkan namanya. Kalau memang ingin memberantas korupsi, coba sebutkan namanya. Artinya, teman-teman, jika ada pejabat yang mau memberikan uang secara cuma-cuma puluhan triliun, ratusan triliun kepada Bahar bin Smith ini untuk pembangunan pondok pesantrennya, ini adalah salah satu bentuk sogokan, teman-teman. Salah satu bentuk korupsi. Dengan syarat Bahar bin Smith ini tidak lagi mengkritik pemerintahan. Ini hanya omong doang. Munafik. Jadi inilah, teman-teman, inilah kebusukan dari Bahar bin Smith ini. Semoga, teman-teman, kalian semua yang masih taklid buta kepada Bahar bin Smith ini terbuka matanya lebar-lebar dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesya Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.